making disciples, transforming lives. Senang rasanya pada kesempatan hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi kekuatan, menjadi hal yang mengajar dan mengajak Anda untuk bertumbuh dan menantang untuk terus maju apapun keadaan Anda. Saya memberi tema khotbah hari ini saat bencana datang. Dalam kehidupan kita masalah bisa datang tanpa kita cari. Jika masalah kecil tak menjadi soal. Tetapi terkadang masalah itu begitu besar, begitu menantang membuat kita tak tahu harus bagaimana. Salah satu momen yang kami anggap sebagai bencana dalam keluarga, di mana itu menjadi momen yang mengubah kehidupan kami terjadi di tahun 2016. Tepatnya 16 Agustus 2016. Pulang dari kantor, kurang lebih pukul 5:30 sore, saya dengan istri pulang ke rumah, sampai di rumah kurang lebih 6:30 malam, istri berkata kok pandangannya gak enak. Kemudian istri berkata, saya pikir mungkin karena hari-hari itu lelah, yaudah saya berkata kamu istirahat, saya ngurus anak-anak. Saya siapkan semuanya, istri bisa istirahat, saya mengurus mereka yang lain anak-anak. Tapi pukul 8:30 malam istri mengeluh hal yang sama dan saya berkata kita perlu ke dokter. Dalam perjalanan dari atas ke lantai bawah untuk kami berangkat ke dokter, istri mendadak muntah dan begitu banyak dan tak sadarkan diri. Sadarnya 1 bulan kemudian. Jadi dari satu ICU ke ICU yang lain, dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu pulau ke pulau lain kami harus menjalani situasi itu. Dan kami terpisah dengan anak-anak. Anak yang kedua kami waktu itu barusan berulang tahun. Jadi 1 tahun 12 hari. Harus berpindah tangan dari full timer, dari kami ke full timer, dari full timer ke jemaat satu, ke jemaat yang lain sampai ke orang-orang tua kami. Jadi perjalanan yang tak mudah bagi kami semua, termasuk situasinya pada saat kami harus berpindah-pindah kota oleh karena vonis dari apa yang diberikan dokter. Semula adalah infeksi otak. Karena itu kami diarahkan untuk periksa ke kota besar dan kami ke Surabaya waktu itu. Di MRI, usaha pertama MRI gagal. Kami kembali lagi ke rumah sakit, MRI yang kedua berhasil dan divonis dokter berkata, beberapa dokter menyampaikan hal yang sama, ini ada tumor batang otak. Tumor yang ukurannya 4 cm, jadi cukup besar. Dengan ukuran ini gimana ceritanya? Apakah tak ada tanda-tanda? Saya coba menjelaskan apa yang kami lihat, tak ada yang mencurigakan sama sekali. Oke, ada 2 pilihan. Yang pertama dibiarkan istrimu seumur hidup begini terbaring atau diambil tindakan operasi. Tapi kalau operasi karena ini lokasinya di batang otak, itu syaraf-syarafnya lewat di situ, maka siap untuk semua resikonya. Kamu harus tanggung. Bersedia enggak? Karena kalau itu berkenaan dengan saraf gerak yang terkena, maka meskipun tumor bisa diatasi, kemungkinan tak bisa bergerak tangan atau kakinya, tergantung. Kalau itu saraf mata bisa tak melihat, saraf untuk yang lain juga bagian yang kena nggak bisa aktif lagi. Saya bergumul untuk keputusan yang saya buat, singkat cerita saya putuskan oke, operasi saja. Dan itulah yang menjadi landasan awal kami kembali ke Jakarta. Di Jakarta MRI dilakukan 2 kali juga. Dilakukan yang pertama hasilnya pihak dokter berkata kita nggak bisa memastikan yang pertama ini, tunggu lagi ya, 2 minggu lagi kita tunggu untuk MRI yang selanjutnya. Karena bendanya kok kelihatannya berubah, nggak ada barangnya nih kelihatannya. Dan benar vonis terakhir, ini bukan tumor batang otak, tumornya tak ada. Ini stroke batang otak, sama susahnya saudara. Ya kalau kita tahu orang stroke, layu sebelah sisi yang satu, istri saya kedua-duanya layu. Jadi terbaring, gak bisa apa-apa, tangan kaki gak bisa bergerak semua, mata juga bermasalah pandangannya, mulut tidak bisa untuk berbicara, makan pun harus pakai NGT. Puji Tuhan tak sampai harus dilubang. Itu menjadi bencana bagi kami. Menjadi hal yang benar-benar menantang bagi kami. Nah, dalam kehidupan kita bisa menemukan bencana-bencana itu. Berbeda jenisnya, tetapi kerusakannya levelnya bisa sama. Mungkinkah itu momen mungkin pada saat Anda mendapati kenyataan pasangan Anda ternyata tak setia, pindah ke lain hati, dan ternyata bukan hanya sekali 2 kali. Mungkin Anda mendapati kenyataan bahwa ternyata Anda harus di PHK, padahal benar-benar butuh untuk keuangan diperkuat, malah keterima PHK. Atau Anda
Berhadapan pada kenyataan bencana Anda ditipu oleh kawan sendiri, rekan bisnis, dan Anda harus menghadapi kerugian ataupun kebangkrutan. Atau mungkin Anda menghadapi kenyataan di mana anak Anda baik-baik saja di rumah, ternyata di balik itu terikat narkoba dan harus berhadapan dengan kepolisian. Anda menghadapi situasi yang sukar di sana. Nah, saya melihat ternyata paling tidak ada 5 tahap pada saat seseorang itu menerima bencana dalam kehidupannya. Tahap yang pertama adalah tahap yang menyangkal, saudara. Syok berat dengan informasi atau vonis yang diterima. Aduh, ini benar gak sih? Muncul rasa kecewa, sedih atas berita tersebut. Gak mungkin pasangan saya ini selingkuh. Gak mungkin anak saya itu bisa begitu. Gak mungkin. Gak mungkin dan gak mungkin. Sulit untuk menerima kenyataan. Tapi meskipun mencoba menolak kenyataan dan berkata ini mimpi, gak bangun-bangun juga. Semuanya berjalan dan harus dihadapi. Itu tahap pertama, syok. Tahap yang kedua adalah tahap yang saya sebut mencari kambing hitam. Mulai muncul kemarahan. Ini salah siapa? Kenapa sampai ke titik ini? Kenapa sampai separah ini? Ini salah siapa? Bisa menyalahkan orang lain. Siapa yang jadi pembisik untuk rekan kerjaku ini? Siapa sampai setega ini? Padahal kami berjerih payah dari nol sama-sama. Siapa yang menjadi celahnya nih? Sehingga pasanganku kok malah pergi sama yang lain. Apa yang menjadi penyebabnya? Atau mungkin menyalahkan diri sendiri. Aduh, ini kita terlalu sibuk bekerja. Kita terlalu sibuk memperhatikan kepentingan keluarga. Kita nggak mau mengambil waktu untuk itu. Dan banyak alasan lainnya. Yang paling parah bukan menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku udah setia kepadamu. Kami sudah melayanimu, sudah menjadi orang yang melakukan banyak hal. Tapi mengapa ini yang terjadi? Mulai menyalahkan Tuhan, mencari kambing hitam. Ya, yang ketiga biasanya tahap negosiasi. Orang mulai berucap kepada Tuhan, bernasar. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau rajin beribadah. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan jamah anak saya mau percayakan anak saya untuk menjadi hamba-Mu. Kalau Tuhan jamah pasangan saya, kami semua akan melayani Tuhan sekeluarga. Kalau. Bentuknya adalah sebuah offering, penawaran kepada Tuhan. Dan ada kalanya penawaran itu berhasil. Tuhan jawab doa Anda. Negosiasinya Tuhan asisi. Tapi jika ternyata tidak, masuk ke tahap yang keempat, tahap depresi. Karena negosiasi gagal, kabar buruk terus berlanjut, tawar-menawar tidak berhasil, keadaan harus dihadapi tanpa terelakkan lagi. Bingung harus seperti apa. Tahap yang kelima barulah tahap mulai ke titik sadar. Oke, ini harus mengumpulkan puing-puing kehidupan yang tersisa. Pasanganku memang sudah gak lagi bersama dengan kami. Sekarang anak-anak, bagaimana aku memikirkan dia? Sekarang anakku sedang menghadapi dengan pihak hukum. Apa yang harus aku lakukan untuk mensupportnya? Sekarang pasanganku atau kehidupanku lagi hadapi vonis kenyataan hidupku tak lama lagi. Apa yang aku harus perbuat supaya berguna? Dan lain sebagainya. Mulai mengumpulkan puing-puing kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau berkata jika Anda bisa melewati 5 tahapan tadi, lulus tanpa Anda sakit hati kepada Tuhan, tanpa kecewa kepada Tuhan, saya mau berkata Anda hebat. Anda hebat. Bisa tengok kanan kiri dan berikan support satu sama lain, Anda hebat. Haleluya. Kenapa saudara? Karena keberhasilan kita menyelesaikan bencana dalam kehidupan ini tanpa menjadi pahit kepada Tuhan, tanpa menjadi pahit terhadap kehidupan, itu akan membawa kita kepada pengenalan yang baru kepada pribadinya. Akan membawa hidup kita masuk ke level yang baru dalam memandang kehidupan. Kita menjadi orang yang lebih terbentuk, matang, lebih dewasa. Nah, ada sedikit kata-kata bijak tentang orang dan permasalahannya.
Yang pertama, orang konyol itu membuat masalah. Orang biasa membicarakan masalah. Cerita-cerita doang. Orang besar itu bukan hanya membicarakan, tetapi mengatasi masalah. Solusinya apa? Dibicarakan dan diselesaikan. Orang bijak itu bersyukur dengan adanya masalah. Orang yang kreatif melihat peluang di balik masalah. Tetapi orang yang beriman naik level melalui masalah. Itu mengenai orang-orang di dalam kehidupan yang tak sempurna di dalam dunia dengan permasalahannya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda hari ini. Apakah Anda sedang mengalami bencana? Jika tidak, puji Tuhan. Tapi apakah selalu hidup akan mulus? Ternyata tidak demikian. Jika Anda sedang dalam bencana hari ini, kira-kira di tahap mana Anda sedang berada? Di tahap mana Anda sedang berdiri? Tahap pertama, masih shock tadi. Tahap kedua, cari kambing hitamnya siapa. Tahap ketiga, negosiasi sedang Anda perbuat. Atau tahap keempat, Anda mulai depresi karena mimpi ternyata di siang bolong ini real. Dan yang kelima, Anda sudah mulai tahap mengumpulkan puing-puing, memulai hidup yang baru. Di tahap mana Anda? Saya ingin kalau Anda ternyata kecewa kepada Tuhan, Anda pahit dengan Tuhan, mungkin Anda masih melayani. Di luar aktivitas Anda tak berubah, di hati Anda remuk gitu rupa karena marah kepada Tuhan, jengkel kepada Tuhan. Saya ingin Anda memperhatikan Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. Nanti saya akan baca, tapi saya mau sedikit cerita saudara. Suatu kali selesai ibadah minggu, ada sepasang suami istri yang menemui saya. Dan mereka sudah bertahun-tahun menikah dan berharap adanya keturunan. Tuhan belum mengaruniakan kepada mereka. Meskipun sempat hamil, gugur, dan kehamilan selanjutnya lama sekali. Pasangan ini berdoa. Dan mengalami pergumulan bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Mereka berdoa, bergumul, dan ikut berbahagia jika rekan-rekan mereka mulai menikah. Tapi tantangan mulai menjadi lebih lagi. Pada saat yang baru menikah ternyata pasangannya hamil, istrinya hamil. Mereka bertanya, kapan kami ya? Kapan kami? Hal luar yang mereka hadapi bukan hanya lewat kejadian itu. Tapi orang tua dan kerabat keluarga besar mulai bertanya, kalian kapan? Ada apa? Dan lain sebagainya. Lebih dalam lagi karena beberapa kali istri berkata, kamu cari yang lain aja deh. Yang bisa memberi keturunan buat kamu. Jadi pergumulan hidup mereka gak mudah. Kali itu selesai ibadah mereka menyampaikan kepada kami. Apa yang muncul di pikiran mereka, siapa tahu hal itu menjadi alasan Tuhan tidak mempercayakan keturunan. Mereka berkata, berapa tahun yang lalu sebelum kami menikah, di momen kami berpacaran, kami pernah hampir kebablasan dalam melakukan hubungan. Memperhatikan satu pasangan. Kami hampir jatuh ke sex before married. Kami sudah melepas semua busana, tapi kami sadar kok begini yang kami lakukan. Kemudian kami kembali berbusana dan tak lanjut. Hari itu yang istri berkata, ya muncul di hatinya, kok kamu tega? Kok kamu tega? Saya nggak tahu hari itu apakah terjadi pemaksaan atau nggak tahu. Tapi intinya mereka rekonsiliasi. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada pasangan. Pertemuan kami selesai, hari berlanjut hari, minggu depannya ibadah lagi. Pada saat beribadah, pendeta yang menyampaikan firman Tuhan di tempat kami adalah orang yang baru pertama kali datang. Jadi sebelumnya belum pernah melayani di situ. Barusan pegang mic, lalu buka mata melihat ke pasangan tersebut. Lalu melontarkan, suami istri ya, tahun depan kalian punya anak. Semua tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Bahagia semua. Karena mengerti tentang pergumulan pasangan suami istri ini. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda. Siapa yang berkata benar-benar tahun depan mereka punya anak? Silahkan angkat tangan. Oke. Ada lagi? Iya.
Gak apa-apa saudara, kalau salah tinggal keluar nanti. Gak ya. Yang berkata tahun depan tidak punya anak, angkat tangan Anda. Iya. Singkat cerita langsung hamil saudara. Wah, semua bersuka cita, semua bahagia dan tahu bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tapi kehamilannya ternyata tidak lama. Karena ada virus dan akhirnya harus gugur. Mereka marah kepada Tuhan, mereka kecewa kepada Tuhan dan berkata, kalau Tuhan cuma mau iming-iming, gak usah dari awal. Kalau Tuhan mau mengumbar janji dan tidak digenapi, buat apa? Marah. Seperti yang saya tanya kepada Anda, apakah hari ini Anda sedang kecewa kepada Tuhan? Apakah Anda sedang marah karena bencana yang Anda alami? Atau masalah yang sukar yang Anda hadapi? Nah, kesaksian belum berakhir saudara. Orang ini meninggalkan Tuhan berbulan-bulan lamanya. Tak bisa tertawa lagi, hatinya pahit kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun mereka menganggapnya Tuhan itu salah. Selanjutnya dalam waktu yang dekat hamil lagi. Tapi di kehamilan yang kedua mereka sudah tahu, gagal lagi pasti. Apalagi begitu periksa dokter ada masalah di rahim. Mereka pulang dan berkata, ya kan ada masalah lagi kan. Virusnya beres, masalah lagi. Nah kali itu Pastor Philip masih punya program Before 30 di salah satu stasiun televisi. Jadi mereka mengikuti itu dan Pastor Philip berkata di sini ada yang sudah 8 tahun menikah. Engkau bergumul untuk keturunan bla 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 bla. Singkat cerita mereka berkata bahwa itu kami. Lalu mereka percaya bahwa nanti kalau periksa miumnya hilang. Dan benar pada waktu periksa minggu selanjutnya miumnya masih ada. Dan masalah baru pun ada. Jadi masalahnya bukan cuma mium tapi yang lain. Saya lupa yang kedua itu apa. Dan mereka berkata apa sih Tuhan ini. Mereka ikut Before 30 lagi. Dan Pastor Philip menyampaikan selanjutnya, di sini ada yang punya keturunan lagi hamil, begini keadaannya. Lalu mereka berkata, itu kami. Kalau Tuhan 2 kali memberitahu, itu cukup. Dari kondisi ini, yuk kita percaya. Sampai akhir, apapun yang terjadi, pasti anak ini lahir. Tahukah Anda, beberapa bulan lalu saya dihubungi orang yang tersebut, anaknya sudah gede. Tuhan genapi janjinya. Meskipun, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Meskipun kita bisa marah kepada Tuhan, meskipun kita bisa kecewa kepada Tuhan, tapi jangan biarkan kita terkubur dalam keadaan kecewa. Jangan kita terkubur dan mati dalam keadaan jadi mayat hidup, dikuburnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Tetapi sudah mati sebagai mayat hidup kita berdiri, berjalan di mana-mana. Bahkan mengumbar racun dan kematian kemana-mana dan berkata, apa itu Tuhan? Tuhan itu setia. Hari ini jika Anda kecewa, Anda berada di tempat yang tepat untuk mendengarkan firman. Dan melihat bahwa apa yang engkau jalani tidaklah kebetulan. Hanya salah jalan yang hari ini harus kembali ke track yang seharusnya. Ibrani pasal yang ke-3. Ayat yang ke-7 mulai. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jangan marah terus menerus. Jangan semakin menegarkan hatimu dalam menolak kasih Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku, berapa lama saudara? 40 tahun lamanya. Ditulis 40 tahun lamanya. Itu menarik perhatian saya. Mengapa Tuhan perlu menuliskan untuk kita amati? Tuhan itu hidup di dalam kekekalan. Dari dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan itu hidup dan ada. Hitungan 24 jam itu karena kita tinggalnya di bumi. Anda tinggal di Mars, 1 hari belum tentu 24 jam. Tidak 24 jam. Anda tinggal di Pluto, tidak akan 24 jam. Karena perputaran bumi pada porosnya dan mengelilingi matahari berbeda. Antara bumi, Pluto, Mars, Jupiter dan lain sebagainya. Tetapi meskipun Allah tinggal di dalam kekekalan, waktu tak menjadi halangan untuk Tuhan melihat dan menilai.
dia mengukur respon harian orang Israel. Dan berkata 40 tahun kamu hidup, 40 tahun kamu dapat kesempatan, kamu terus keraskan hatimu di dalam ketegaran dan tak percaya. Boleh marah, tapi jangan sampai itu membinasakan kita. Boleh marah, tapi jangan sampai itu membuat kita kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena ayat ke-10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Kesempatan 40 tahun Tuhan beri day by day. Tapi tetap mereka memilih tetap tinggal di dalam kegeraman dan kegeraman. Ngeri saudara. Saya tak ingin kita menjadi sama seperti mereka. Kalau saya saja tak ingin Anda seperti mereka, apalagi Tuhan tak ingin Anda mengulang sejarah yang ada. Tapi kita masuk ke dalam dan mengukir sejarah baru dalam kehidupan kita. Dari orang yang kecewa kepada Tuhan, jika kita bisa berbenah dan mengikuti, percaya kepada tuntunannya, maka ujungnya itu pasti janji Tuhan jadi nyata. Nah, saudara, ada seorang bernama Spafford. Dia hidup di tahun 1870-an. Ya, sebelum itu dia sudah lahir dan besar. Karena di tahun 1870-an dia sudah berkeluarga. Dia punya 1 istri dan 5 anak. Dan yang paling kecil laki-laki. Dia adalah seorang pengacara dan usahawan yang berhasil, sukses sekali. Dia punya real estate, dia pelayan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia mensupport pelayanan tetapi juga terlibat di sana. Di tahun 1871, anaknya yang paling kecil itu cowok 4 tahun harus meninggal dunia karena demam berdarah. Dia rasa sangat kehilangan, dia sangat rasa terpukul. Tetapi ternyata bencana tak berakhir di sana. 1 tahun kemudian, 1872, dia harus menghadapi kenyataan kedua yang pahit juga. Karena di Chicago ada kebakaran yang besar. Selama 3 hari 3 malam api tidak bisa dipadamkan. Menghabiskan semua real estate dan usaha yang dia punya. Bangkrut. Sekitar 300 orang jadi korban meninggal di dalam kejadian itu. Dan dia gak bisa berbuat banyak. Dia tak tahu harus berbuat apa. Saya kesulitan untuk membayangkan 3 hari 3 malam api tidak padam dan itu menghanguskan semua usahanya. Tapi yang saya bisa bayangkan adalah ini saudara. Pada waktu saya masih melayani di Jawa Tengah, gereja kami sedang membangun, ada sebuah momen di mana ada jemaat yang memberkati dengan melunasi hutang pembangunan gereja tersebut. Pagi hari dilunasi, siang hari berjalan seperti biasa, sore hari gembala kami mendengar tempat usaha dari orang yang memberkati ini, yang melunasi hutang gereja ini, terbakar habis. Gembala kami menemukan, saya praktekkan ya, agak gak enak tapi praktekkan supaya Anda tahu bayangannya. Di pinggir jalan orang ini sedang duduk, gak tahu gimana. Anda bisa bayangin, dari tatapan mata sudah kosong, gak mau berbuat apa lagi. Duduk karena setelah lelah bantu beresin, padamkan api. Tapi apa daya, habis. Gembala kami berpikir mengembalikan dana. Gimana caranya, sudah dibayarkan kepada pihak yang lain. Gak bisa. Orang ini mengalami bencana yang besar. Tetapi orang ini setia kepada Tuhan. Dia tak putus asa dan menjadi pahit. Hari-hari setelah semuanya habis, dia melihat apa yang tersisa di dalam bangunan tersebut dikumpulkan satu persatu. Yang masih bisa selamat. Dia telepon supplier, bisa nggak diatur begini dan begitu. Semua berkata, kami akan dukung, kami akan bantu kamu. Dan dia tetap jualan di depan tokonya yang sudah hangus. Dia buka dasaran, lesehan dengan barang-barang disusun satu persatu. Apa yang kamu cari, aku ada. Dan tahukah Anda, orang ini ternyata Tuhan pulihkan. Lebih dari bangunan yang hangus, Tuhan percayakan bangunan yang lebih besar.
Tapi saya minta kepada Anda setelah ini kalau Anda ingin punya bangunan yang lebih besar, jangan bakar rumah Anda ya saudara. Jangan bakar usaha Anda. Ya, don't try this at home. Ya, jangan dilakukan saudara. Jangan dilakukan. Nah kembali lagi, saya nggak bisa bayangin yang 3 hari 3 malam sebesar apa. Karena 300 orang mati, terbakar, habis. Anaknya meninggal, tahun depannya kebakaran semua bangkrut. Dia berupaya untuk bangkit. Step by step dia jalani. Akhirnya berhasil saudara. Perekonomian pulih. Dan mereka sekeluarga berencana yuk kita ambil waktu refreshing yuk ke Eropa. Tapi Hamin 1 sebelum berangkat. Ada urusan pekerjaan yang gak bisa ditunda. Gak bisa dioper delegasikan kepada orang. Harus dia kerjakan. Akhirnya dia berkata istri sama anak-anaknya. Istrinya dan keempat anaknya berangkat dulu. Dia stay, besok dia mau nyusul. Mereka berangkat naik kapal dan ngerikan sekali karena di perjalanan kapalnya bertabrakan dengan kapal yang lain dalam waktu 12 menit. Semua penumpang, sebagian penumpang, 200 sekian penumpang hanya selamat 77. 200 orang sekian mereka tenggelam, mati. Istrinya selamat, tulis telegram secepatnya, safe alone. Hanya dia yang selamat. Keempat anaknya meninggal semua. Orang ini gak stres saudara. Minimal tidak gila, stres pasti. Tertekan tidak, tertekan sekali. Dia mengalami pergumulan yang begitu rupa. Tetapi ini orang adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu baik dan pasti segala sesuatu kalau Tuhan izinkan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Sebagaimana Tuhan itu merasakan kesedihan Maria dan Marta waktu Lazarus meninggal. Yesus pun menangis di depan kuburnya Lazarus. Yesus merasakan penderitaan saudara dan saya. Yesus merasakan apa yang menjadi tekanan dan bencana Anda. Yesus merasakannya. Hanya bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Seperti kita melanggar. Seperti kita membuat beliau jadi tertuduh. Bagian yang kita fitnah dan lain sebagainya. Orang ini membuat lagu dan lagunya cukup terkenal, It is well my soul. Yang berkata tenang, tenang jiwaku. Liriknya dalam versi bahasa Indonesia dikatakan bahwa ketika kedamaian seperti sungai yang mengikuti jalanku, artinya semua keadaan baik, sukacita, damai sejahtera, semuanya indah. Ataupun ketika kesedihan seperti ombak laut bergulung. Karena dia menghadapi bencana yang begitu menghabiskan hidupnya. Apapun keadaanku, dia berkata, Engkau Tuhan telah mengajariku untuk mengatakannya. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Dari situ dia menguatkan istrinya. Yuk sama-sama hadapi semua. Hadapi semua. Dia dan pasangannya tidak meninggalkan Tuhan. Saudara, dengan ini saya mau memberitahu kepada Anda. Saat bencana tiba, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah larilah kepada Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan. Tapi justru larilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Karena di dalam dialah kekuatan kita. Kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh bisa lebih kembali fit, sehat pada waktu kita beristirahat. Jiwa kita bisa dipulihkan saat kita tenang. Tetapi apakah kita bisa tenang hanya karena ada orang dekat dengan kita? Tentu tidak. Sebab orang juga terbatas untuk memberi ketenangan kepada diri sendiri. Atau diri orang lain. Tuhanlah sumber ketenangan untuk jiwa dan roh agar tetap teduh. Karena itu pada saat menghadapi bencana dalam kehidupan ini, larilah kepada Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Kalau perlu jungkir balik di dalam doa, jungkir baliklah dalam doa. Saya nggak mengerti, saya tak tahu bagaimana orang berdoa. Saya tidak pernah mengikut orang doa, saya tidak pernah ikut saat teduh orang lain. Tapi dalam saat teduh saya secara pribadi, Tuhan tahu semua bahasa saya keluarkan kepada beliau.
semua bahasa. Sampai berujung saya bersyafaat untuk orang lain. Saya mengawali dengan semua banyak hal yang perlu saya ceritakan, bukan karena pengen curhat, tapi karena sudah gak kuat, sudah gak sanggup. Saya ceritakan semua, tapi saya akhiri dengan saya mau berdoa untuk orang lain. Dan ada hal yang menarik kalau kita melihat Mazmur 94 ayat yang ke-19, saudara. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Dikatakan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, kata pikiran yang banyak ini bukan hanya beban, persoalan yang harus diselesaikan, bukan. Tetapi yang dimaksud pemazmur ini adalah pikiran yang negatif dan buruk. Pada saat kita menghadapi bencana, masalah, kita akan masuk ke tahap di mana kita cari tahu siapa kambing hitamnya, siapa masalahnya. Dan pada saat kita mencari itu bisa menjadi banyak asumsi di pikiran kita. Pemazmur berkata bahwa dia mengalami hal yang serupa. Saat pikiran itu membuat gelisah, galau, bingung, panik. Dia cari Tuhan. Dan penghiburan Tuhan itu menyenangkan jiwanya. Penghiburan Tuhan. Nah yang lain kita bisa melihat 2 Korintus pasal pertama. 2 Korintus pasal pertama ayat 3 dan ke-4. Dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Katakan bersama-sama, Allah sumber segala penghiburan. Paulus berkata, Allah engkau sumber segala penghiburan. Perhatikan ayat keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Paulus berkata, kami itu punya penderitaan. Kami itu menghadapi bencana. Dan bencananya banyak. Beragam. Beragam penderitaan itu kami terima. Hadapi sebagai hamba Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Sebagai manusia, Paulus menyadari realita yang ada. Tak luput dari masalah hanya karena melayani Tuhan. Tetapi dia berkata, dalam penderitaan tersebut Tuhan menghibur kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kami jumlahnya terbatas. Sebab Paulus dengan rekan-rekan kerjanya itu gak mungkin banyak. Tetapi yang mereka layani itu jauh lebih besar. Dan setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Kepada orang banyak ini Paulus berkata, kami bisa memberi penghiburan kepada mereka. Nah, saudara kalau Anda perhatikan ayat yang keempat, di mana ada kata yang menghibur, itu menggunakan kata yang punya arti 4 ini. Menghibur di situ artinya 4. Yang pertama, seperti yang tadi kata Mazmur 94 tadi, menyenangkan hati. Pada waktu sedih dihibur, dikuatkan, disenangkan. Tetapi yang kedua adalah didorong. Didorong. Yang ketiga mengajak, diajak. Yang keempat diajar. Jadi apa maksudnya Pak? Maksudnya adalah pada saat Paulus hidup di dalam tengah-tengah bencana demi bencana, dia menghadapi banyak penderitaan demi penderitaan, dia datang dan bergumul kepada Tuhan. Pada saat pergumulan itu sedang dia lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang adalah sumber segala penghiburan, menghibur Paulus dengan berbagai cara. Yang bisa dikategorikan dalam 4 kategori tadi. Tuhan menghibur Paulus dengan cara menyenangkan hatinya. Tuhan menghibur Paulus dengan mendorongnya untuk tetap maju. Tuhan menghibur Paulus dengan mengajak dia maju. Tuhan menghibur Paulus dengan menjelaskan kepada Paulus.
Dari situ kita tahu, Paulus nggak selalu jadi orang yang kuat. Superman tanpa pergumulan, bukan. Tapi kita tahu, dia pernah dalam titik bergumul. Kami putus asa, kami ditutup di sini dan sana. Tapi kami tetap merambat, kami tetap maju. Kenapa? Karena di tengah pertanyaan Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau? Tuhan bisa berkata, aku di sini bersamamu. Aku di penjara bersamamu. Seperti aku menyertai Maria dan Marta dan bersedih dalam kehilangan mereka akan Lazarus, aku pun ada dalam teriakmu minta tolong, butuh kawan, butuh sahabat, aku bersamamu. Tapi juga ada momen di mana Tuhan, di mana engkau, aku udah gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Musuh yang menentang Injil itu begitu banyak dan aku gak tahu harus seperti apa. Tuhan berkata, ayo maju, didorong, Paulus didorong. Paulus, kamu sudah sejauh ini bersamaku. Jangan mundur saat ini. Terlalu dini untuk engkau menyerah. Ayo maju lagi. Kalau kamu lelah istirahat. Tapi setelah itu maju lagi. Sebab kamu lihat yang kamu lakukan. Bukankah tidak ada yang sia-sia dalam persekutuanku denganmu. Tak ada yang sia-sia. Paulus didorong. Sehingga dia punya semangat baru. Untuk melakukan firman Tuhan. Memberitakan Injil. Ada waktunya dia benar-benar drop. Disitulah Tuhan mengajak dia. Ayo kamu lihat apa yang aku bisa lakukan. Kamu tahu bahwa sarung tanganmu pun bisa aku pakai untuk menyembuhkan orang. Kamu bisa melayani di sini. Tapi aku bisa memakaimu untuk melayani di sana. Dengan sarung tanganmu. Dengan sapu tanganmu. Menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat. Ada pertanyaan, Tuhan. Bukankah aku telah melayanimu? Engkau memang berkata dari penjara demi penjara itu menjadi bagianku. Tapi aku mau dirajam batu, mau mati. Aku karam kapal, aku kelaparan. Tuhan, kenapa ini semua harus terjadi? Ada kalanya semua pertanyaan itu tak terjawab. Ada kalanya kita lebih baik setuju dengan diamnya Tuhan. Karena kita jika tahu semua jawaban, kita itu manusia yang berdosa. Kita pasti tidak sebijaksana Bapa di surga yang kudus adanya. Kita tidak akan bisa mengambil keputusan dari kemahatauan kita sebijaksana beliau. Karena kita manusia berdosa. Jangan-jangan kita memang benar-benar akan semakin mengerti cara meninggalkan Tuhan dan hidup dengan kekuatan sendiri. Kita hanya fokus pada kehidupan fana dan bagaimana mencapai keberhasilan. Karena kita tahu semua hal. Tapi kita melupakan adanya kekekalan. Ada hal-hal yang Paulus diajar supaya dia kembali terhibur. Dan di tengah bencana yang dihadapi, dia kembali kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa Tuhan yang kau kenal? Sebagai Allah yang menghibur, puji Tuhan. Sebagai Allah yang mengajar, puji Tuhan. Sebagai Allah yang mengajak Anda kembali bangkit dari keterpurukan, puji Tuhan. Sebagai Allah yang mendorong Anda di tengah Anda mau mundur, puji Tuhan. Karena itu saya mau mengingatkan Anda, kita itu punya anak kalau masih kecil itu mendatangkan sukacita, senang, gelagatnya tuh lucu. Tapi bayangkan kalau usianya 20 tahun masih seperti bayi, kita gak akan tertawa bahagia lihatnya. Kacut tawa kita saudara. Sudah gede begini. Kebahagiaan orang tua melihat anak pada saat bertumbuh adalah sesuai pertumbuhannya. Saat bayi masih lucu, saat usia 20-30 tahun berharap bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Dan menjadi orang kepercayaan keluarga. Anda dan saya anak Tuhan. Kita baru bertobat, puji Tuhan. Tapi seiring waktu kita harusnya bertumbuh untuk menjadi rekan kerja Allah. Paulus berkata sehingga dengan penghiburan yang kami terima dari Tuhan. Lewat bencana ini kami bisa menjadi orang yang menghibur orang-orang lain dalam semua penderitaan mereka. Wow, luar biasa sekali. Dan saya mendorong saudara. Karena itu kalau dalam bencana, ayo lari kepada Tuhan. Berdoa. Dan salah satu doa yang sering saya ucapkan kepada Tuhan itu cuma 2 kata ini. Pada waktu bencana, waktu kondisi susah.
Cuma 2 kata ini yang sering saya ulang. Bukan jadi kamit mantra, bukan. Tapi gak ngerti ngomong apa lagi. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ada momen-momen pada saat istri saya mulai bisa duduk. Kan tadi saya ceritakan terbaring, akhirnya mulai bisa duduk. Ada momen-momen kami harus periksa ke dokter. Daya tahan istri untuk duduk kan gak selalu seperti kita langsung berjam-jam kuat. Dari 15 menit pertama sudah gak kuat, setengah jam gak kuat lagi, harus istirahat. Naik 40 menit, 1 jam bertambah. Dan itu bukan 1 hari, 2 hari pertambahannya, bulan-bulan sampai hitungan tahun pertambahannya. Tahukah Anda ada momen-momen kita tuh di rumah sakit, di momen-momen kita di tempat acara. Misalnya mujizat kuasanya pada waktu itu, saya berkata sama istri, ayo kita pergi, dan istri saya setuju. Itu waktu daya tahannya masih 15 menit, setengah jam. Acara baru dimulai, istri saya udah gak kuat. Sudah menangis, aduh gak kuat. Itu pun bukan ngomong begini, saya mencoba membaca ini apa. Gak kuat ya, gak kuat. Gak mudah saya menempatkan diri pada waktu itu. Satu sisi ini istri saya sudah gak kuat, tapi ini acara sudah mulai orang didoakan dan sebagainya. Kalau belum acara, belum selesai kami keluar. Orang yang lain itu sudah membangun iman mereka. Melihat kami, pikirannya cuma satu, sudah nyerah. Kami bisa membuat drop iman orang. Sampai saya titik, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya tutup mata, Tuhan ampuni aku. Kalau ada orang yang drop imannya karena lihat kami pulang sebelum acara kelar. Dan kami pulang. Di perjalanan di rumah nangis begitu rupa untuk 2 hal. 1 kesakitan dan yang kedua, Tuhan sorry. Kalau ada iman yang runtuh karena kami pulang. Itu asumsi saya. Kami waktu periksa ke rumah sakit, kami nunggu dari antrian demi antrian. Di antrian yang sudah dekat pada antrian kami. Loh kok pasiennya lama? Waduh, istri saya sudah memberi kode, udah gak kuat. Saya sudah dari menguatkan, gak apa-apa, menghibur, memberi senang, sukacita, membuat ketawa sampai, aduh kok lama sekali. Aduh. Kami menepi, kami berdoa, Tuhan tolong kami, ayo kuat ya. Perkataan-perkataan yang semua dikerjakan. Sampai akhirnya masuk dan keluar masih tetap dalam tangisan yang sudah lebih bisa dikuasai air matanya. Tapi dalam kesemuanya itu kami tahu Tuhan tolong itu menjadi bagian yang sudah umum bagi surga dari mulut kami berdua. Tuhan tolong. Karena cuma itu yang kami bisa utarakan pada saat kami tak punya jalan lagi. Tak bisa melihat di depan mata ada apa. Selain kami tahu punya Tuhan yang di atas. Dari surga ada cahaya, tunjukkan jalan. Dan kami hanya bisa menerima pada waktu Tuhan berbelas kasih. Dan kami mohon Tuhan tolong belas kasihanilah kami. Karena itu kepada Anda, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan melihat hidup kita, memperhitungkannya. Berserulah padanya, jangan tinggalkan dia. Yang kedua, yang kita perlu lakukan pada saat bencana datang, filter fokus kita. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Penekan saya ada 2. Yang pertama, semua itu bukan perkataan untuk memperindah ayat. Bukan. Ini perkataan yang Paulus ucapkan untuk menguatkan jemaat karena dia itu kaya dengan penghiburan Tuhan dalam berbagai macam penderitaan. Paulus punya banyak macam penderitaan dan bencana dan dia mengalami begitu banyak cara Tuhan menghibur dia. Sehingga dia bisa mengucapkan begitu banyak list supaya
Akhirnya semua yang benar itu tertuju kepada orang-orang yang pergumulannya demikian. Semua yang mulia itu kepada orang yang mengalami bencana yang seperti ini. Semua yang adil itu adalah untuk orang yang mengalami bencana begini dan begitu. Semua yang suci, semua yang manis itu setiap kalimat, setiap list itu ada sasarannya. Karena begitu banyak orang yang menderita perlu dibangun kehidupannya. Nah saudara, bagian mana yang Anda perlu? Apakah semua yang benar? Jika bagian itu, peganglah itu. Sebab firman-Nya berkata, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita secara sengaja milih mana yang kita mau endapkan di pikiran. Mana yang kita mau sengaja urus di benak kita. Kita yang pilih. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah. Untuk kesemua selalu ada hal yang pertama. Hal yang pertama adalah yang sesuai kebutuhan Anda. Semua yang muliakah? Atau semua yang baik dan disebut kebajikankah? Pikirkan itu. Secara sengaja filter pikiran Anda bukan untuk berpikir negatif, bukan untuk berpikir positif dan negatif. Karena kita tahu kita bisa muncul penuh asumsi. Tapi pikirkanlah yang benar, menurut firman. Filter pikiran itu bukan berarti kita itu menghilangkan realita. Menghapus realita, menyangkali realita. Bukan. Tetapi fokus kita di filter tujuannya adalah kita menjaga pikiran agar tidak liar. Pergi kemana-mana. Saat pikiran kita bercabang kemana-mana, ke yang negatif aja buruk. Ke yang negatif dan positif itu juga merugikan. Karena kita gak mungkin berdiri di atas 2 kapal. Gak usah bicara soal 2 kapal, 2 kendaraan. 2 mobil pasti kesusahan. 1, 2 motor. Anda bisa berdiri di 2 motor yang beda jalannya. 1 ke depan, 1 belakang. Kalau diam bisa. Tapi kalau masing-masingnya bergerak. Salah satu gerak aja Anda harus pilih. Mau motor yang satu atau motor yang kedua. Anda harus pilih. Di dalam kehidupan kita jatuh dari motor bukan berupa luka. Kita jatuh dalam pikiran yang bercabang dalam bentuk kerugian di dalam hidup kita. Ngalami kerugian. Kita tidak pernah mengundang pencuri ke rumah kita. Jangankan pencuri deh. Anda buka pintu rumah. Kemudian istilahnya apa saya lupa. Open house. Anda open house pun untuk orang-orang yang Anda kenal. Kalau orang yang Anda kenal mengajak kerabatnya. Anda tak mengenal kerabatnya. Tapi Anda mengenal orang tersebut. Anda masih bisa terima. Tapi apakah Anda mengundang sembarang orang masuk ke rumah Anda? Meskipun bukan pencuri pun Anda mikir kok waktu mempersilahkan masuk dan tidak. Betul ya saudara? Apalagi pencuri. Tak mungkin kita undang. Masalahnya dalam kehidupan kita menolak pencuri masuk rumah. Tapi di dalam diri ini kita membiarkan banyak hal negatif merampas yang baik dari sini. Kita diruntuhkan, kita dijatuhkan, dibuat down. Apalagi lebih mudah down daripada kita bangkit. Karena itu kita perlu filter secara sengaja. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang benar. Pikirkan yang mulia. Karena pada saat sengaja memikirkan, fokus kita kemana itu akan menentukan arah hidup kita. Kalau saya ingin ke Jakarta, maka saya akan memposisikan kendaraan saya pergi ke Jakarta. Bisakah saya di dalam perjalanan ke Jakarta memiliki keinginan untuk balik ke Tangerang? Bisa saja. Tetapi meskipun ada keinginan, tetapi kalau kendaraan tetap diarahkan ke Jakarta, tetap sampai di Jakarta. Betul? Demikian juga dalam hidup ini, kalau kita sudah fokuskan kepada filter yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, disebut kebajikan, kita arahkan diri kita ke situ. Meskipun di dalam hati ada pertentangan, aduh gak enak sekali nih, gak nyaman sekali memikirkan yang benar. Karena itu membuat perjuangan di dalam daging. Ingatlah pada saat Anda senantiasa melakukannya, ujung dari pilihan Anda akan membawa kepada kemenangan. Karena setiap orang yang melakukan firman akan menjadi orang yang berbahagia. Bahagia itu bukan tersenyum saja. Tapi bahagia itu akan melihat bagaimana janji dan pemeliharaannya terjadi, digenapi. Sehingga Anda bisa berkata bukan dari kata orang aku mengenal Tuhan. Tapi mengalami secara pribadi. Fokus Anda perlu difilter. Saat istri saya kembali dari rumah sakit,
mulai pakai NGT itu menjadi awal di mana pergumulan, karena semua kan pakai sonde ya minumnya. Makannya pakai susu yang dimasukkan. Jam 4 pagi ada satu kondisi di mana tidak sengaja waktu istri saya menguap karena gerak refleks, makanya tubuhnya bisa gerak. Pada waktu gerak refleks itu sondenya keluar. NGT-nya keluar. Biasanya kalau keluarnya pendek saya bisa masukkan. Ini panjang. Jam 4 pagi saya ngantuk-ngantuk karena siklus istri saya waktu itu masih kebalik. Jadi kalau malam buka mata seger, pagi tidur sama siang. Karena baru keluar dari rumah sakit. Nah saya siang pelayanan, ada tugas juga pekerjaan, malam begadang. Jam 4 pagi menurut saya berat sekali. Tapi saya keliling ke apotek, cari ada NGT enggak? Ketemu. Pada waktu ketemu, mikir masangnya siapa nih? Akhirnya memang ada yang bantu. Ada jemaat yang berversi perawat, dia mau bantu. Pada waktu dia bantu, dia mengalami kesulitan. Enggak pernah saya mengalami kesulitan begini. Pak Beni setuju enggak? Kalau kita coba tanpa sonde, tanpa NGT. Kalau bisa, tanpa NGT ini baik. Karena untuk progres mengkonsumsi makanan bisa lebih baik. Saya tanya istri oke. Kalau ternyata sampai siang nggak bisa makan, saya kembali ke sini untuk pasang NGT-nya. Tapi puji Tuhan, bisa makan pada waktu itu. Progres mulai ada dengan cara yang tak kami duga. Selanjutnya istri saya mulai bisa menggerakkan tangan kanan. Sehingga menjadi komunikasi kami dengan huruf yang di print. Saya print huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Saya berkomunikasi dengan istri pakai itu. Kalau kita ketik di komputer ada spasi, ada enter, enak saudara. Tapi mengenali pikiran orang yang tidak ada tulisan spasi, enter, itu mikir saudara. Sapi makan rumput gitu ya, itu mikir, ini nulis apa ya, sapim itu apa ya, sapim itu apa? Istri saya juga bergumul, kok sapim sih, maksudnya sapi kok bacanya sapim. Sapi makam, oh salah, makan, rumput, wah itu perjuangan. Sampai akhirnya kami bisa komunikasi dan satu kali istri saya, ini kesaksian kami mengenai memfokus pada filter itu. Istri saya berkata, kok aku masih hidup, kok gak meninggal aja. Saya cukup berat pada waktu itu. Saya bergumul, kemudian Tuhan beri hikmat. Dan saya tahu situasinya gak mudah. Saya berkata kepada istri saya, kalau kamu dengan situasi ini, yang mendadak dari aktivitas semuanya bisa jadi shutdown semuanya. Harus nunggu berbulan-bulan itu pun baru bisa komunikasi lewat jari yang bergerak. Gak bisa melihat Tuhan di situasi ini, it's okay. Kamu punya aku, kamu punya suami, dan aku di sini buat kamu. Biar aku yang lihat Tuhan, kamu lihat kepadaku. Terang Tuhan kepadaku, biar yang sampai kepadamu, karena aku bersamamu. Dan kita jalani sama-sama. Filter pada pikiran, itu mengarahkan hidup kami, jalan, meskipun ada tantangan. Karena itu yang ketiga saudara, di masa kita itu terjadi bencana, rawat fokus yang sudah benar. Rawatlah fokus yang sudah benar. Kalau arahnya sudah benar nih, setia kepada Tuhan. Pilihannya sudah benar nih, tetap yakin kepada firman. Tetap melakukan yang jujur, hidup dalam kejujuran. Tak lagi coba sini dan sana, jalan sendiri, cara singkat dan lain sebagainya. Bukan. Saya dorong Anda, rawatlah fokus Anda yang sudah benar. Karena cara berpikir produktif atau cara berpikir merusak, kedua-duanya tuh kita bisa lakukan, hanya bedanya faktor kebiasaan aja. Masalahnya adalah kita itu hidup di dalam dunia di mana melakukan yang merusak itu lebih gampang viral daripada melakukan yang baik. Berita lebih gampang dijual jika yang negatif daripada yang positif. Jadi dengan kata lain, kita itu sudah terbiasa hidup dalam situasi yang negatif. Bagi kita berpikir negatif atau dari positif kembali kepada cara berpikir yang salah, itu bisa kita katakan wajar. Situasinya berat kok, masalahnya berat kok dan lain sebagainya. Kita berkata wajar. Itu kata siapa? Kalau itu kata Anda, kata orang lain, bukan kata firman, kembalilah kepada firman. Anda perlu rawat yang benar. Anda perlu jaga yang benar. Karena tidak selama-lamanya Anda di lembah kelam. Tak selama-lamanya Anda dalam bencana.
Tidak selama-lamanya Anda akan di sana. Masalah memang ada expired date-nya. Masalah memang ada ujungnya. Tetapi jika masalah kelar hati Anda sudah hilang Tuhan, percuma. Kabar baiknya bukan masalah punya bisa expired. Kabar baiknya adalah kekuatan baru itu Tuhan selalu sediakan. Sehingga masalah bisa bertubi-tubi. Itu sebagai bentuk kesempatan untuk mengalami keberagaman cara Tuhan menolong kita. Sehingga kita bisa berbicara kepada banyak jenis kesulitan. Tadi pagi saya bercerita kepada jemaat. Salah satu dan makin sering dalam kehidupan pelayanan kami setelah kejadian 2016 ini. Tuhan berhadapan kami pada jenis pelayanan menyelamatkan orang dari bunuh diri. Ada orang mau bunuh diri, itu ngancem doang. Ngerjain ya ada. Dan ketahuan. Tuhan beri hikmat, diuji, ketahuan. Tapi ada orang yang ngancem-ngancem benar, cuma ngancem-ngancem aja. Tapi ada orang yang bunuh dirinya beneran. Beruntung aja masih selamat. Dan kita bisa bicara. Dan kepada mereka, dari apa yang menjadi bencana kami, dan bagaimana Tuhan menghibur kami bisa menguatkan mereka. Meskipun cara kami bicara kepada orang yang demikian, tidak selalu berkata dengan cara, udahlah jangan bunuh diri, mengapa mau bunuh diri? Kalau Anda ada orang yang di sini yang pernah ketemu saya gara-gara Anda mau bunuh diri, Anda bisa ngerti saya gak akan diam sama Anda. Anda tahu gimana saya ngomel, marah sama Anda, mau bunuh diri. Kapan? Kenapa? Anda gak akan menemukan saya itu lembut kepada orang yang bunuh diri. Tapi dengan ketegasan saya, orang-orang yang selama ini mau bunuh diri, jadi batal semua. Oleh karena apa yang Tuhan kerjakan, menghibur kami dan menguatkan kami, menjadi sarana mereka dikuatkan dan dihibur, dari buta melihat situasi kepada terang Tuhan yang memberi gambaran tentang situasi yang lebih besar. Bahwa di tengah semua lembah kelam ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur dan memberi kekuatan. Amin. Hari ini saya yang di panggung, bukan Anda. Karena panggung kita beda. Relasi kita berbeda, kerabat kita berbeda, lingkungan kita berbeda. Tahukah Anda selalu diberikan ruang panggung oleh Tuhan. Di tengah bencana yang Anda hadapi untuk bisa jadi rekan kerjanya. Karena semakin bertambah usia, Tuhan mau mengandalkan Anda sebagai pahlawan-pahlawannya, sebagai rekan kerjanya. Karena itu, jika Anda di tengah bencana, bukannya filter fokus Anda, jika fokusnya sudah benar, rawatlah. Sehingga dengan Anda merawat fokus Anda menjadi orang yang bisa berkemenangan. Dan ujungnya, Tuhan punya banyak jemaat, banyak anak, tapi banyak pahlawan pula. Anda semua jadi orang yang tampil bisa dipakai Tuhan menjadi kekuatan penghiburan bagi semua orang-orang di sekitar Anda. Amin. Saya tutup dengan ini. Yang pertama, pemikiran yang benar adalah pilihan yang harus Anda buat untuk diri sendiri seumur hidup Anda. Anda yang harus buat. Pikirkanlah semua itu, kata Paulus. Kita yang harus buat. Yang kedua, beralih dari pemikiran yang acak dan reaktif. Sembarangan, acak adul. Sembarangan, semuanya numpuk, positif dan negatif dan lain sebagainya. Yuk semua tata menjadi orang yang bisa berpikir secara sengaja di mana fokusnya jelas. Hidup di dalam Tuhan, setia sampai akhir. Karena ketika pikiran kita diperbaharui, keadaan kita pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Amin. Anda belajar sesuatu? Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tak ingin biarkan waktu ini lalu begitu saja. Kalau Anda orang-orang yang sedang bergumul untuk situasi gelap Anda, bencana yang Anda terima, di tahap mana Anda berada, ingat Tuhan merasakannya. Semenangis Anda, ada kalanya Dia yang bersyafaat pun dari surga menangis bersama dengan kita. Ada kalanya di tengah kita menangis, Roh Kudus mengajak Anda untuk
Ayo ingat, jika aku baik di masa lalu, aku Allah yang sama kepadamu. Atau mendorong kita, ayo terus maju. Ayo maju, jangan mundur. Kisah hidupmu bukan dikubur 10 tahun lagi, tapi mati sejak sekarang karena sakit hati. Mati sejak sekarang karena engkau kecewa kepadaku dan kepada orang lain. Jangan mati lebih awal sebelum waktunya. Tapi biarlah waktu Tuhan memanggil, disitulah kita berpulang. Saat kitab kehidupan dibuka, biarlah bukan hanya nama kita di sana, tetapi ada senyuman dari surga yang diberikan untuk menyambut kita. Karena selama hidup, kita menjadi berkat bagi sesama lewat semua bencana yang diizinkan terjadi. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sebelum saya mengakhiri dalam doa, Bapak Ibu jangan khawatir tentang istri saya. Sudah jauh pulihnya, sudah banyak progresnya. Kalau Anda melihat di Instagram GMS Tangerang, ada di fellowship bersama dengan Pastor Fuji, istri saya yang duduk di kursi roda. Dan teriring salam dari istri saya untuk Anda sekalian. Sekarang anak-anak sudah bersama kami utuh komplit satu keluarga. Meskipun melewati banyak semua proses dan tantangannya, kami ada. Kami mengasihi Anda. Yuk bangkit sama-sama, hidup di dalam Tuhan. Amin. Bapa, hamba berdoa melepaskan berkat untuk kasih setiamu yang selalu senantiasa ada dalam hidup kami. Biar setiap jemaat menjadi jemaat yang menerima firman Tuhan dan menjadi orang yang melihat bahwa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bukan hanya Tuhan tak pernah tinggalkan, kami punya keluarga rohani. Terima kasih untuk Gereja Mawar Sharon Tangerang. Terima kasih untuk connect group yang kami punya hari ini tak sempurna. Kami bisa berproses di sana, tetapi kami tahu di sana banyak cerita yang kami bisa tahu dan katakan, Tuhan Kau baik bagi kami. Terima kasih untuk keluarga kami ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu
kasih Tuhan untuk firman-Mu menguatkan kami. Biar mata kami memandang terus kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau memiliki sebuah rencana yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah dengan kehidupan ini karena kami punya Tuhan. Dan Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Bangun jemaat ini menjadi jemaat yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kekuatan yang dari dalam, dari Kristus sendiri mengalir atas hidup mereka. Sehingga mereka menjadi jemaat yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Tetapi mereka menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih. Materaikan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita terima doa berkat, kita akan bawa persembahan kita bersama-sama ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk persembahan misi kita. Tuhan, hari ini kami bawa persembahan dan persembahan misi kami di hadapan-Mu. Tuhan, pakai untuk sungguh-sungguh membawa banyak orang Tuhan berjumpa dengan Kau, berjumpa dengan kasih-Mu. Setiap orang punya pengharapan karena Yesus adalah Tuhan. Dan terima kasih, kami hari ini dengan penuh sukacita kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima doa berkat. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, pandanglah wajah Tuhan yang begitu mengasihi Anda. Saat ini terimalah kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa, pertolongan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai hidup Anda mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Making disciples, transforming lives.